Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ada di halaman 911. Halaman 911. Bab tahrim sima'il ghibah. Bab tentang haramnya mendengar gibah. Baik, kita mulai. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali terucap puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpah curahkan kepada kita semua selaku hamba-hambanya, dan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kesempatan untuk melaksanakan kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk menghembuskan nafas, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbagai kenikmatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita akan senantiasa kita syukuri dengan mentaqarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepenuhnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga aktivitas ibadah yang telah kita lakukan, sedang kita laksanakan, ataupun yang akan kita tunaikan, maka ibadah-ibadah itu kelak akan menjadi saksi kebaikan kita pada yaumil hisab nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin ikhwatu iman, jamaah Masjid Al-Huda yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan Ahad di pekan yang pertama di bulan ini, di bulan September, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, bertatap muka, kita sama-sama mempelajari ajaran Islam. Dan hari ini insya Allah melanjutkan pembahasan kita, mendalami, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan masih pembahasan tentang ghibah. Ternyata memang panjang pembahasan tentang ghibah itu, ya. Mungkin karena aktivitas ini jarang atau seringkali dilakukan tapi tanpa disadari. Maka penting untuk kemudian kita perhatikan karena berkaitan dengan halal dan haram. Nah, hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, bab tahrim sima'il ghibah, bab tentang haramnya mendengarkan ghibah.
dan perintah kepada orang yang mendengar gibah yang haram agar menolak dan mengingkari pelakunya. Nah, sini menarik. Ada gibah yang haram. Berarti kalau gibah, ada gibah yang haram, ada gibah yang halal. Ya. Wa amru man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha. Nah, itu judul aslinya. Perintah kepada orang yang mendengar gibah yang haram agar menolak dan mengingkari pelakunya. Bila tidak sanggup atau pelakunya tidak menerimanya, maka dia harus meninggalkan majelis tersebut bila memungkinkan. Jadi pertama dari judul ini jelas tidak hanya membicarakan orang lain yang haram, tidak hanya pelaku gibahnya saja yang melakukan dosa, tapi mendengarkannya pun dosa. Haram mendengar gibah. Dan perintah kepada orang yang mendengar gibah yang haram. Berarti nanti ada gibah yang halal. Ya. Dan ketika mendengar ada gibah yang diharamkan, maka kita yang mendengar itu menolak dan mengingkari pelakunya. Maksudnya menolak itu apa? Menolak di sini maksudnya adalah tidak usah mendengarkan. Ya, tidak usah mendengarkan. Kalau nggak sanggup atau pelaku gibah tadi nggak nerima jika diingatkan, maka jika memungkinkan tinggalkan tempat itu, majelis itu. Ya, ini menunjukkan betapa beratnya hal yang berkaitan dengan gibah. Sebagaimana sudah kita tahu bahwa pelaku gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi mengawali pembahasan tentang bab ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Wa idza, dan apabila sami'u, mereka mendengar al-lagwa, perkataan yang buruk. Walaupun al-lagwa ini bisa pula dimaknai perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak bermanfaat. Wa idza sami'ul lagwa, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, a'radu anhu, mereka berpaling dari perkataan yang buruk itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam syarahnya disebutkan idza sami'ul qabiha minal qawli a'ridu anhu, a'radu anhu, atau maknanya adalah apabila mereka mendengar al-qabih minal qaul, perkataan-perkataan yang buruk. Di sini memang umum, berarti apabila dalam satu pertemuan, dalam satu majelis, atau dalam satu perkumpulan, maka di situ ada perkataan, pembicaraan yang buruk, yang tidak memberi manfaat, ya, maka di sini disebutkan a'radu anhu, mereka berpaling, ya, dari pertemuan, dari perkumpulan itu. Berarti bukan hanya hal-hal yang bersifat gibah, hal-hal umum, misalnya lagi berbicara, kita lagi ngobrol, ternyata obrolannya obrolan yang nggak pantas, obrolan yang nggak ada manfaat, obrolan yang, mohon maaf, mungkin porno, obrolan yang jorok. Nah, tinggalkan. Atau kalau nggak mau, ya udah, nggak bisa, nggak memungkinkan buat meninggalkan tempat itu, maka berpaling dari apa yang dibicarakan, cari topik yang lain.
Ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanazzuhan, karena nggak suka, ya, benci kepada hal-hal yang tadi al-laghwa, lalai atau perkataan-perkataan yang buruk tadi. Ya, di sini disebutkan al-laghwa al-qabih minal qaul, ya, perkataan-perkataan yang buruk. Kemudian Imam An-Nawawi pun mengutip firman Allah di surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Al-lagwa, ya. Al-lagwa, lagho, 'anil lagwi mu'ridun. Di antara ciri orang yang beriman itu adalah apabila mereka mendengarkan perkataan-perkataan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, maka mereka meninggalkan itu semua. Di sini dalam syarahnya disebutkan ay mu'riduna an kulli ma la ya'nihim min qaulin aw fi'lin. Jadi yang dimaksud dengan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, maknanya adalah mereka berpaling dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak memberikan makna, min qaulin aw fi'lin, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Ya. Jadi ini diantara sikap orang yang beriman. Berarti bukan hanya yang berkaitan dengan masalah ghibah saja. Perbuatan ataupun perkataan yang tidak bermanfaat, atau dalam syarah yang di awal disebutkan perkataan-perkataan yang buruk, maka tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kesempurnaan keislaman seseorang, maka dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi seorang muslim itu dalam berbuat dan berkata mempertimbangkan ada manfaat atau tidak. Kalau dia berkata, dia akan timbang-timbang mana yang lebih banyak, manfaatnya atau madorotnya. Walaupun mungkin yang diucapkannya adalah sesuatu yang baik, maka dia akan mempertimbangkan apakah ucapan itu ketika disampaikan akan memberikan manfaat atau justru akan menjadi sebuah keburukan. Walaupun itu sesuatu yang baik. Kenapa? Melihat situasi dan kondisi. Ya. Jadi terkadang perkataan yang baik pun bisa berdampak yang tidak baik. Maka bagaimana memperhatikan situasi dan kondisinya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa penting bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin memperhatikan lisan, memperhatikan perbuatan, agar apa yang terucap dan apa yang dia perbuat bisa diperhatikan manfaat dan madorotnya. Karena di dalam Al-Quran, di surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika, semua itu, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira ketika kita berkata-kata yang tidak bermanfaat, atau bahkan konteks hari ini adalah berkaitan dengan membicarakan aib orang lain, jangan dikira itu tidak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Termasuk ketika mendengarkannya. Karena ketika mendengarkan hal-hal yang seperti itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayyus'alul abdu anha yaumal qiyamah wa tus'alu anhu wa amma amila fiha. Atau
seorang hamba itu akan ditanya, ini dalam syarahnya, seorang hamba itu akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang ia perbuat dan apa yang ia ucapkan. Wa fid du'ail ma'tsur, dalam doa yang maksur, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Ya. Jadi mohon sama Allah agar telinga itu dijaga dari perkara-perkara yang buruk, mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Wa min syarri basari, dan dari keburukan penglihatan. Mohon sama Allah agar mata ini dijaga. Kalau ngelihat yang tidak pantas dilihat, segera dialihkan. Ya, jangan justru bikin dosa. Mulutnya istighfar, tapi justru bikin dosa. Nah, ini saya bilang, istighfar itu bisa mengampuni dosa, bisa nambah dosa. Kelihatan dari mana? Dari cara mengucapkan. Kalau istighfarnya dengan astagfirullahalazim, nah itu mengampuni dosa. Tapi kalau ungkapannya astagfirullahalazim, itu bikin dosa. Kenapa? Karena kalau astagfirullahalazim menyadari dosa-dosa. Kalau astagfirullahalazim itu sambil ada yang dilihat tapi nggak berkedip. Ya. Yang bening-bening dilihat tapi istighfar. Matanya melotot, astagfirullahalazim, itu ibu, nah ya, istighfar tapi bikin dosa, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wa min syarri basari, dari buruknya penglihatan. Jadi bagaimana agar ketika ternyata kita melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat, Allah tundukkan pandangan kita. Wa min syarri lisani, dan dari keburukan lidah. Dari keburukan lidah. Menghina, mengejek, mencela, merendahkan orang, mencaci maki, termasuk membicarakan kekurangan orang lain. Wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hati, niat, ya. Dari keburukan niat kita. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi. Ya. Jadi mohon kepada Allah agar dijaga penglihatan, pendengaran, hati dan lisan kita dari segala keburukan-keburukan. Kenapa? Karena Allah ingatkan tadi di surah Al-Isra 36 bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Bapak dan Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi kembali mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am di ayat yang ke-68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Wa idza ra'aita, dan apabila engkau wahai Muhammad melihat alladzina yakhuduna, orang-orang yang memperolok, mempermainkan ayat fi ayatina, ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka tinggalkan mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaiton, dan jika setan benar-benar menjanjikan engkau lupa akan larangan ini, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin,
Maka setelah kamu ingat, jangan duduk bersama orang-orang yang zalim. Jamaah dirahmati Allah, apa maksudnya? Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Kalau engkau sedang berada dalam lingkungan pembicaraan orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai hinaan, celaan, cercaan, olok-olok, bercandaan, maka kemudian kata Allah, fa'arid anhum, tinggalkan. Jadi menjadikan ayat-ayat Allah ya sebagai candaan, melecehkan. Fa'arid anhum, tinggalkan pembicaraan-pembicaraan itu. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka kemudian merubah tema, merubah topik pembicaraan. Jadi kalau mereka membicarakan hal-hal yang sifatnya melecehkan ayat-ayat Allah, merendahkan ayat-ayat Allah, tinggalkan. Sampai kemudian mereka mengganti pembicaraan dengan pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaiton fala taqud ba'da dzikra. Tapi kalau ternyata lupa tentang ayat ini, ya. Jadi ketika kita berada dalam kondisi di mana orang-orang membicarakan ayat-ayat Allah tapi dengan cara mengolok-olok, menghina, melecehkan, merendahkan ayat-ayat Allah, kita duduk saja di situ. Padahal perintahnya adalah berbaring, memalingkan, ya. Ternyata lupa. Nah, kalau sudah ingat, oh iya nggak boleh, maka berdiri. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Maka kamu jangan duduk bersama orang-orang yang tadi membicarakan ayat-ayat Allah dengan melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, nahahullah an yujlisa ma'al ladzina yakhuduna fi ayatillah yukadzibuna biha. Fa in nasiya fala yaqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Qatadah mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk duduk bersama dengan orang-orang yang mereka memperolok ayat-ayat kami dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kemudian lupa, ya, duduk bersama mereka, kemudian mereka menjadikan ayat Allah sebagai bahan bercandaan, sebagai bahan-bahan untuk dihina, dilecehkan, kita ikut di situ, tapi kemudian kita lupa, baru kemudian kita ingat. Kalau sudah ingat baru, ya. Karena memang lupa. Jadi kalau oh iya ada ayat yang mengatakan nggak boleh, maka ketika sudah ingat berdiri, tinggalkan tempat itu. Qala As-Siddi, Imam As-Siddi mengatakan fa idza dzakarta faqum, kalau kau sudah ingat maka berdiri, ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Darda. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Man radda an irdi akhihi, siapa saja yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan radda akhihi, menjaga kehormatan saudaranya? Maksudnya adalah enggak ikut nimbrung ketika ada orang yang membicarakan aib orang lain. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang sedang membicarakan aib orang lain, kemudian kita ada di situ, maka yang kita lakukan apa? Ingatkan. Nggak boleh bicarakan kekurangan orang lain. Ya, kalau ternyata mereka nggak mau diingatkan, tinggalkan majelis itu, tinggalkan tempat itu. Ya. Sampai kemudian mereka beralih pembicaraan. Itu yang kita lakukan. Ya. Nah, ketika kita mengingatkan orang agar menghindari atau menghindarkan diri dari membicarakan aib orang lain, itu tandanya kita menjaga kehormatan saudara kita. Jadi ketika kita tidak membicarakan aib orang lain atau mengingatkan orang lain agar tidak membicarakan aib orang lain, tandanya kita sedang menjaga kehormatan diri saudara kita. Nah, kata Rasulullah SAW,
siapa yang menjaga, membela kehormatan diri saudaranya, maka Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka. Jadi ketika kita ada dalam sebuah komunitas, ada sebuah lingkungan, ya, lagi ngobrol-ngobrol, ternyata terselip tuh membicarakan aib orang lain, mengungkap aib orang lain. Kita bilang, udah, nggak usah diterusin. Nah, itu tandanya kita sedang menjaga kehormatan saudara kita. Maka orang yang menjaga kehormatan saudara kita, kelak Allah akan menjaga wajah kita dari sentuhan api neraka. Maka ini yang suka ngomongin orang biasanya laki atau perempuan, Pak? Bapak-bapak juga sekarang suka, ya, suka ngomongin. Ya, jadi ketika keluar rumah ibu-ibu misalnya, ya, lihat nih lagi ngumpul, wah, temanya ngomongin orang, ya, ngomongin kejelekan orang. Ibu datang, udah, nggak boleh ngomongin keburukan orang, tapi emang dia kayak begitu sih, nah, ya, malah dikomporin. Ya. Jadi ingatkan, ketika kita mengingatkan orang lain agar tidak membicarakan aib orang lain, maka Allah akan menjaga wajah kita dari api neraka. Ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah, maka begitu jelas bagaimana Islam menjaga kehormatan diri sesama muslim. Ya. Dalam suasana sekarang kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, apalagi kondisi jelang pemilu, waduh, itu yang namanya pesan melalui media sosial, ya, seliweran di tangan kita. Kita nggak tahu apa-apa karena mungkin yang masuk ke pesan kita adalah tentang orang yang tidak kita sukai, ya, ikut kita menyebarkan. Padahal ternyata berita itu bohong, hoax. Itu kan jadi fitnah. Berarti kita sudah merendahkan saudara kita. Ini bahaya. Ya. Maka ya kita sama-sama mengingatkan, apapun yang ada di media sosial, pesan-pesan yang ada di media sosial, saring dulu, baru kemudian kita share. Jangan asal, berat itu. Ya. Kalau ternyata yang kita share itu adalah sesuatu yang bohong atau membuka aib orang lain atau merupakan fitnah, kemudian kita sebarkan kepada orang lain pun menyebarkan lagi, itu dapatnya jariah, dosa jariah itu. Ya, berat itu. Ya. Kalau ternyata bohong, harus minta maaf kepada orang yang sudah dibicarakan tadi. Ya. Padahal berita bohong yang kita sebarkan itu sudah tersebar kemana-mana. Ini berat ini. Ya. Tuduhan-tuduhan seperti itu. Maka tahan tangan kita. Ya. Ada berita masuk yang masuk ke dalam handphone kita, walaupun mungkin itu membicarakan orang yang tidak kita sukai, ya, sudah simpan saja. Ya. Yang kita sampaikan, yang kita sebarkan apa? Kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif, ayat-ayat Allah, hikam-hikam, hikmah-hikmah, saling mengingatkan dalam kebaikan, info-info taklim. Nah, itu yang sampaikan. Ya. Karena nggak bisa kita bayangkan dengan kondisi seperti ini, dengan pesan-pesan yang siliweran, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kita ikut meramaikan itu berat tanggung jawabnya. Kenapa? Tangan ini juga nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kata Allah, kan kamu ikut nyebarin waktu itu, kamu ikut nyebarin berita hoax saat itu, kamu ikut menyebarkan fitnah pada waktu itu. Nah, itu yang berbahaya itu. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Itban bin Malik. Hadisnya panjang dan masyhur yang telah disebutkan di dalam bab harapan. Qama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli faqala aina Malik bin Dukhshum? Faqala rajulun dzalika munafiq la yuhibbullaha wala rasulah. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqul dzalik. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah
wa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri salat. Faqala, maka Nabi kemudian bersabda, aina Malik bin Dukhsyum? Mana Malik bin Dukhsyum? Faqala rajulun, maka salah seorang dari sahabat itu menimpali atau berkata, dzalika munafik, dia orang munafik. La yuhibbullaha wala rasulah, enggak mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqul dzalik, enggak boleh bicara kayak begitu, kata Nabi. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Tidakkah kamu melihat dia telah mengucapkan la ilaha illallah yang dengan ucapannya itu dia mencari wajah Allah. Wa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengan ucapannya itu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul mau sholat nanya, mana Malik bin Dukhsyum? Kata sahabat, imam munafik, gak mau sholat berjamaah. Kata Rasul, gak boleh ngomong kayak begitu. Ya. Kadang suka kayak gitu nggak Pak? Bu, dalam bermasyarakat ya, dia mah munafik, jarang sholat berjamaah. Wih, berat itu. Ya, tuduhan-tuduhan gitu nanti bisa berbalik kepada diri sendiri. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu marah, nggak boleh ngomong kayak begitu. Ya, Rasulullah mengatakan, la taqul dzalik, ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu wajhallah. Bukannya kamu tahu dia itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, dan bukankah kata Rasulullah Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini larangan untuk melabeli sesama muslim dengan perkataan-perkataan yang tidak baik ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kaitannya dengan bab ini? Yaitu ketika dia mengatakan, sahabat mengatakan zalika munafik, dia orang munafik. Itu kan menyebutkan aib ya, itu menyebutkan aib. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang terakhir di kesempatan hari ini, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, ma fa'ala Ka'b bin Malik, faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadhar fi itfaih, faqala lahu Mu'adz bin Jabal, bi'sa ma qult, wallah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Nabi bersabda sambil duduk di tengah pasukan di daerah Tabuk. Ma fa'ala Ka'b bin Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maksudnya nanya, mana Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salamah. Ada seorang laki-laki dari Bani Salamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahu burdah, dia tertahan oleh pakaian burdahnya, wan nazar fi itfaih, dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal berkata, bi'sa ma qulta, sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan, tidak ada yang kami tidak mengetahui yang ada padanya melainkan kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Jadi ketika ditanya, mana Ka'ab bin Malik? Kata seorang sahabat, ya Ka'ab bin Malik sibuk dengan pakaian burdahnya dan melihat kanan dan kiri. Itu kiasan. Ibu-ibu nih kalau di depan, kalau lagi pakai pakaian kemudian lihat sibuk kanan kiri, itu lagi ngapain tuh? Ya, bersolek, dandan. Jadi mana Ka'ab bin Malik? Dia mah lagi
dandan, sibuk dia sama pakaiannya, sibuk dia sama penampilannya, gitu. Kata Muaz bin Jabal, omongan kamu tuh buruk, gitu. Ya, omongan kamu tuh buruk. Kata Rasulullah, kata Muaz bin Jabal, dilanjutkan, ya Rasulullah, kami tidak mengetahui apapun yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik kecuali dia senantiasa melakukan kebaikan. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ucapan-ucapan seperti ini yang ya mungkin candaan gitu ya, tapi terkadang suka terlontar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena dengan ucapan seperti ini, ketika orang yang dibicarakan itu dengar, maka akan marah, maka akan sakit hatinya. Inilah perkara-perkara yang sepertinya kecil, tapi berdampak besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar mengingatkan kepada kita semua bahwasanya lisan seorang muslim itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini dalam syarahnya disebutkan berkaitan dengan hadis yang terakhir, fi hadzal hadis ruddal ghibah wal inkar ala qailiha. Memalingkan pembicaraan tentang ghibah dan kemudian menolak terhadap apa yang dibicarakan. Contoh yang terakhir tadi. Ya. Jadi ketika disebutkan, wah dia mah suka bersolek, wah dandan dia mah, ya. Tapi maksudnya adalah mengejek, mencela, gitu ya. Beda dengan orang tuh ngapain? Lagi dandan. Nah itu kan nggak masalah, nggak ada maksud untuk mencela, ya. Ibu kemana sih lama amat? Ya lagi dandan, bentar lagi juga beres. Itu mah bukan mencela. Tapi ucapan ini adalah ucapan, dalam hadis yang terakhir ini adalah ucapan yang sifatnya mencela, mengejek, membicarakan kekurangan, gitu. Nah, ketika itu oleh Mu'adz bin Jabal, ya, di sini kemudian ditolak kalimat itu dan kemudian membicarakan justru kebaikan yang ada pada diri Ka'ab bin Malik. Jadi ketika misalnya ditanya, itu kemana dia kok nggak sholat? Lah, dia mah kayak orang munafik, susah buat sholat, nggak boleh, ya. Mungkin ada kesibukan, ya. Kita tahu kok dia selama ini kalau nggak ada apa-apa dia sholat berjamaah. Nah, gitu. Jadi ditolak dan kemudian disampaikan kebaikan. Kalau memang kita nggak tahu bagaimana kondisinya, kecuali kalau memang nanti ada pembahasan yang dibolehkan, ya. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya, ghibah yang dibolehkan. Ya, ketika memang orang itu jelas-jelas kefasikannya boleh, ya. Kalau memang orang itu jelas kefasikannya, jelas orang itu menentang ayat-ayat Allah, boleh nggak diomongin? Boleh kalau kayak gitu. Ya. Dia mau menentang ayat-ayat Allah. Kenapa? Jelas dia ngomong kok nggak percaya sama ayat Allah. Nah itu. Tapi kalau seseorang yang kita nggak tahu bagaimana aktivitasnya, orang yang kita nggak tahu apa yang sedang dilakukannya, ya, maka jangan kemudian mengungkapkan kata-kata yang buruk tentang orang itu. Sekali lagi, kalau memang orang itu sudah jelas keburukannya, penentangannya terhadap ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya. Wa fihi tanbih ala anna al-amal as-salih la yanfa' minhu illa ma urida bihi wajhallah. Di sini disebutkan bahwasanya amal yang soleh itu tidak akan bermanfaat kecuali memang ketika ditujukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'u ubudiyatihi wa taqarrub bihi ilaihi. Dan kemudian amal soleh itu memang diniatkan untuk beribadah kepada Allah dan mentaqarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika apa yang kita lakukan mengharapkan keridhaan Allah dalam upaya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah itu menjadi satu amalan salihan yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kita lihat sebagai sebuah amal yang baik, tapi bukan mengharapkan keridhaan Allah, maka tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Orang sholat, kan itu amal yang baik, tapi tidak mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pujian, ya, maka tidak akan menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menginginkan wajah Allah, tidak berharap
mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pertemuan di hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya, pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mayubahu minal gibah, gibah-gibah yang dibolehkan. Nah, ya. Jadi ada gibah Bu yang dibolehkan, tenang Bu. Ya, ada gibah yang boleh, ya. Baik, sebelum ditutup ada yang ingin tanyakan? Tidak ya, cukup. Baik, Bapak dan Ibu hadirin ikhwatiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita di hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan dan menjaga hati kita agar senantiasa nanti mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa lisan, pendengaran, hati dan apapun yang Allah karuniakan kepada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemaksiatan atau bukan untuk membicarakan kekurangan, mencela dan menyakiti hati orang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.